Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat ya anak-anak ya. Baik, Pak Khozin akan menjelaskan kembali tentang pembinaan akhlak ya anak-anak ya. Dimana akhlak itu yang kemarin sudah kita pelajari, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela, dan beberapa akhlak yang kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita. Di antaranya adalah adab terhadap orang tua dan guru-guru kita ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua ya. Dimana orang tua itu anak-anak ya, orang yang pertama kali diciptakan Allah ya sebelum kita. Jadi setelah Nabi Adam dan seterusnya, kemudian ada orang tua kita ya, dan kemudian orang tua pula yang membesarkan kita, merawat kita ya, dan juga orang tua yang membuat kita dengan doanya, dengan bimbingannya, dengan asuhannya, penuh kasih sayangnya ya anak-anak ya, menjadi kita sukses di masa depan kita. Nah, anak-anakku semuanya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beradab, untuk berbudi pekerti yang baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah ya, jangan mempersekutukannya. Juga kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua ini grade kedua setelah kita beribadah kepada Allah. Ada juga anak-anak ya di surah Al-Isra ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi diputuskan oleh Allah bahwa kita diperintahkan menyembahnya ya, dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya. Kalau orang tua kita kemudian sudah sepuh ya, sudah tua, karena orang tua kan memang sudah lebih tua daripada kita ya. Nah, itu kita tidak boleh berkata kasar, berkata saja tidak boleh anak-anak ya. Itu apalagi sampai berbuat kasar kepada kedua orang tua, tapi berkatalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak-anak ya, perintah agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Rasulullah pernah bersabda, dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, ya Nabi Allah, amal apakah yang paling mendekatkan kepada surga Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala mawaqitiha, sholat tepat pada waktunya, tidak menunda-nundanya. Lalu apalagi ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, birrul walidain ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi masya Allah, setelah kita sholat dengan bagus tepat waktunya, jangan lupa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, masya Allah ya. Ada juga ya anak-anak ini ya, macam-macam adab kepada kedua orang tua, masya Allah ini ya. Tidak boleh berkata atau cis ya, atau gitu kan, dan juga tidak boleh berkata kasar ya anak-anak ya, apalagi membentak, masya Allah. Berbicara kita harus sopan santun ya, lemah lembut, biasa bahasa halus ya, kemudian merendahkan diri dengan rasa kasih sayang ya, kemudian senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Masih hafal kan anak-anak ya doanya kepada kedua orang tua ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya anak-anak ya. Subhanallah. Baik. Nah, akibatnya sekarang ya, akibat orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, masya Allah ya, ini akibatnya ketika di dunia apa? Tidak akan mendapat ridha Allah ya, termasuk berdosa besar. Jadi termasuk dosa besar itu berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Kemudian orang yang berani sama orang tua itu anak-anak ya, mendapat kesulitan hidup ya, gampang kena musibah, ujian hidup, kesulitan, rezekinya seret ya, sulit untuk berbuat baik, berbuat taat ya. Bahkan sering anak-anak ya, orang yang durhaka pada orang tua itu akhirnya sering berbuat zolim, berbuat dosa,
berbuat kemaksiatan, kejahatan, menuruti hawa nafsu, sehingga hidupnya selalu gelisah, ya, nggak merasakan ketenangan karena tidak mendapatkan doanya orang tua, anak-anak ya. Ini anak-anak masih ingat ya kisahnya Malin Kundang itu, ya kan? Malin Kundang itu. Nah, itu anak-anakku semuanya. Ya, baik, kita ikuti kisahnya Malin Kundang berikut ini ya. Oke, kita simak filmnya dan nanti kita simpulkan ya anak-anak ya, bagaimana akibat durhaka kepada kedua orang tua kita itu.